Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Yetra Almayanti Yedida dari kelas 36, kelompok 6, akan memberikan materi tentang masyarakat madani dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Saufi MPD. Nah, masyarakat madani. Nah, kita semua yang tua maupun yang muda agar dapat mewujudkan masyarakat madani di negeri kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Yakni melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, potensi perbaikan sistem ekonomi, serta menerapkan budaya zakat, infak, dan sedekah. Semoga dalam menjalankan masyarakat madani dengan baik dan teratur, kita dapat memperbaiki kehidupan bangsa ini secara perlahan. Nah, bagaimana munculnya masyarakat madani? Masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim ketika itu Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia dalam ceramah simposium nasional dalam rangka forum ilmiah pada Festival Istiqlal 26 September 1995. Nah, istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab Mutama Madani yang diperkenalkan oleh Prof. Naqib Atas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri ISTAK. Nah, kata Madani berarti civil atau civilized atau beradab. Madani berarti juga peradaban. Sebagaimana kata Arab lainnya seperti Hadari, Tasakfi, atau Tamadun. Bagaimana munculnya masyarakat madani? Nah, munculnya konsep masyarakat madani menunjukkan intelektual Muslim Melayu yang mampu menginterpretasikan ajaran Islam dalam kehidupan modern. Persisnya, dengan mengawinkan ajaran Islam dan konsep civil society yang lahir di Barat pada abad ke-18. Konsep masyarakat madani digunakan sebagai alternatif untuk mewujudkan good government, menantikan bangunan Orde Baru yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dalam krisis multidimensional yang tak berkesudahan. Nah, konsep masyarakat madani memang telah menjadi wacana utama dan menjadi acuan termasuk dalam memikirkan kembali sistem ekonomi Indonesia. Konsep ini mengandung unsur-unsur pemikiran dan kerangka baru yang telah berkembang secara global, tidak saja di negara-negara sedang berkembang, melainkan juga di negara-negara maju sendiri yang sudah lama mengenal dan mengembangkan konsep ini. Karena itu, sistem ekonomi Indonesia di era reformasi ini harus memperhatikan wacana masyarakat madani tersebut. Sistem ekonomi di samping sistem politik dan sistem sosial budaya menjadi salah satu komponen dalam masyarakat madani. Oleh karena itu, wacana tentang sistem ekonomi ini juga akan ikut mewarnai corak masyarakat madani yang dicita-citakan. Nah, konsep ini mencakup komponen-komponen. Nah, komponen-komponennya itu antara lain negara atau state, pasar atau market, sektor volunteer atau voluntary sector, atau gerakan baru masyarakat, atau new social movement, selanjutnya individu dan keluarga atau individuals and family. Nah, semua komponen tersebut dituntut mengembangkan etos kerja dan kualitas pelayanan lebih baik dan memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian yang utuh bagi masyarakat atau public service oriented. Inilah harapan masyarakat madani or civil society, yaitu masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan suasana perkeadilan dilandasi oleh iman dan takwa. Apa itu masyarakat madani?
Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat sipil adalah terjemahan dari civil society. Nah, konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Cicero adalah orang Barat yang pertama kali menggunakan kata societas civilis dalam filsafat politiknya. Konsep civil society pertama kali dipahami sebagai negara or state. Nah, secara historis, istilah civil society berakar dari pemikir Montesquieu, J.J. Rousseau, John Locke, dan Hobbes. Keempat orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian, kekuasaan monarki absolut, dan ortodoksi gereja. Nah, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar menjadi Islami. Nah, menilik dari substansi civil society, lalu membandingkannya dengan tatanan masyarakat Madinah yang dijadikan pembenaran atas pembentukan civil society di masyarakat Muslim modern, akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya. Nah, ada dua masyarakat madani dan sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani. Nah, yang pertama itu masyarakat Sabah, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman, dan yang kedua masyarakat Madinah setelah terjadi traktat perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah Sallallahu Rasulullah sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Nah, bagaimana ciri-ciri masyarakat madani? Nah, di sini ada beberapa cirinya dalam civil society, yaitu yang pertama adanya kemandirian cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dan masyarakat utamanya ketika berhadapan dengan negara. Yang kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana berbagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, adanya kemampuan membatasi kekuasaan negara agar ia tidak intervensionis. Berikut ini ada beberapa karakteristik masyarakat madani. Free public sphere atau ruang publik yang bebas, demokratisasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial or social justice, partisipasi sosial, supremasi hukum. Nah, di sini ada beberapa karakteristik masyarakat madani. Di antaranya yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menjabarkan kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang keempat, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang kelima, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Yang keenam, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan trust, sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, yang ketujuh, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan ragam perspektif. Yang ke-8, bertuhan artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama
yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. 9, damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. 10, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. 11, toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Yang ke-13, perberadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Dan yang ke-14, berakhlak mulia. Nah, di sini ada strategi Rasulullah. Nah, adanya dengan membangun masjid, selanjutnya mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, mempersaudarakan kelompok muslim dengan non-muslim. Dan yang keempat, meletakkan fondasi kehidupan. Nah, dalam peletakan fondasi kehidupan ini ada 3 elemen, yaitu ekonomi, ketatanegaraan, dan politik. Nah, bagaimana konsep masyarakat madani? Nah, di sini konsep masyarakat madani yang menjadi perbincangan dewasa ini pada dasarnya memang mengacu pada konsep civil society yang sudah berkembang di Barat. Walaupun akhir-akhir ini sedang digali juga pemikiran yang mengacu pada masyarakat Madinah. Nah, konsep civil society yang telah mapan sekalipun selalu mengalami pemikiran ulang or rethinking. Nah, bukan merupakan konsep yang universal, melainkan historis kontekstual. Nah, secara historis, civil society dibentuk oleh 3 kejadian besar di Eropa Barat. Nah, yang pertama itu reformasi teologis yang menghasilkan sekularilisme. Yang kedua, revolusi industri yang menghasilkan model teknokratisme, baik yang bercorak kapitalisme, pasar, sosialisme, maupun negara kesejahteraan atau welfare state. Yang ketiga, revolusi Prancis dan revolusi Amerika yang menghasilkan model negara dan masyarakat yang mengacu pada trilogi Libre, Egalite, Fraternite dalam berbagai coraknya. Nah, bagaimana masyarakat madani dalam Islam? Nah, di sini dalam membangun masyarakat dalam kacamata Islam adalah tugas jemaah, kewajiban bagi setiap muslim. Islam memiliki landasan kuat untuk melahirkan masyarakat yang beradab serta komitmen pada kontrak sosial. Nah, dan norma yang telah disepakati bersama atau syariah. Penggunaan sosial bangunan sosial masyarakat muslim itu ciri dasarnya adalah ta'awun atau tolong menolong. Yang kedua, takaful, saling menanggung. Yang ketiga, tahamun, memiliki solidaritas. Nah, di sini adalah Nabi Muhammad Rasulullah sendiri yang memberi teladan kepada umat manusia ke arah pembentukan masyarakat peradaban. Setelah beralasan tahun berjuang di kota Mekah tanpa hasil yang terlalu mengembirakan, Allah memberikan petunjuk untuk hijrah ke Yastrib, kota Wahah atau Oas yang subur sekitar 400 km sebelah utara Mekah. Sesampai di Yastrib, setelah perjalanan berhari-hari yang amat melelahkan dan penuh kerahasiaan, Nabi disambut oleh penduduk kota itu dan para gadisnya menyanyikan lagu Ta'ala al-Badru alaina. Bulan purnama telah menyingsing di atas kita. Untayan syair dan lagu yang kelak menjadi amat terkenal di seluruh dunia. Kemudian setelah mapan, dalam kota hijrah itu Nabi mengubah nama Yastrib menjadi Al-Madinah Al-Nabi, kota Nabi. Secara konvensional, perkataan Madinah memang diartikan sebagai kota, tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna peradaban.
Dalam bahasa Arab, peradaban memang dinyatakan dalam kata-kata madaniyah atau tamadun. Selain dalam kata-kata hadrah, karena itu tindakan Nabi mengubah nama Yasrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat atau proklamasi bahwa beliau bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab. Nah, bagaimana masyarakat madani di Indonesia? Nah, di sini tantangan masa depan demokrasi di negeri kita ialah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan universal. Kita semua harus bahu-membahu agar jiwa dan semangat kemanusiaan universal itu masuk ke dalam jiwa setiap anak bangsa sehingga nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menurut Nur Khalis Majid, terdapat beberapa pokok pikiran penting dalam pandangan hidup demokrasi, yaitu yang pertama pentingnya kesadaran kemajemukan atau pluralisme, yang kedua makna dan semangat musyawarah mengendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau bahkan kalah suara. Yang ketiga, mengurangi dominasi kepemimpinan sehingga terbiasa membuat keputusan sendiri dan mampu melihat serta memanfaatkan alternatif-alternatif. Yang keempat, menjunjung tinggi moral dan berdemokrasi. Yang kelima, pemufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir musyawarah yang juga jujur dan sehat. Yang keenam, terpenuhinya kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Dan yang ketujuh, menjalin kerjasama dan sikap yang baik antar warga masyarakat yang saling mempercayai itikat baik masing-masing. Nah, di sini ada pun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Yang kedua, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Yang ketiga, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Yang keempat, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Yang kelima, pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak dalam jumlah yang besar. Nah, masyarakat madani memiliki peran signifikan dalam memelopori dan mendorong masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia bisa ia rintis melalui penyelenggaraan program pendidikan. Nah, peningkatan perekonomian rakyat bisa ditempuh melalui koperasi dan pemberian modal kepada pengusaha dan menengah. Dua hal ini dari banyak hal yang menurut penulis sangat konkret dan mendesak untuk digarap oleh elemen-elemen masyarakat madani, khususnya ormas-ormas guna memelopori dan mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, paling tidak harus ada 3 syarat untuk membangun masyarakat yang maju dan berbudaya. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan iman dan takwa, yaitu menciptakan inovasi dan kreasi, mencegah kerusakan-kerusakan sumber daya, dan pemantapan spiritualitas. Masyarakat madani itu hendaknya kreatif terhadap hal-hal baru, antisipatif dan preventif terhadap segala kemungkinan buruk, serta berketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam masyarakat madani, selain ikut membangun dan memperdayakan masyarakat, masyarakat madani juga ikut mengontrol kebijakan-kebijakan negara. Nah, dalam pelaksanaannya, mereka bisa memberikan saran dan kritik terhadap negara. Saran dan kritik itu akan objektif jika ia tetap independen. Setiap warga negara berada dalam posisi yang sama, memiliki kesempatan yang sama, bebas menentukan arah hidupnya, tidak merasa tertekan oleh dominasi negara, adanya kesadaran hukum, toleran, dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Baik, terima kasih. Itulah presentasi kelompok 6 tentang masyarakat madani. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pembuatan makalah ini, dalam presentasi ini. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.